Nah sekarang kalau mereka nggak boleh pulang ke rumah masing-masing, kalau musim panas masih mending, musim dingin gimana? Hanya di tenda-tenda di padang pasir gitu dok. Itu pula yang membuat nanti pamannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yaitu Abu Thalib sakit-sakitan. Karena udah semakin sepuh, semakin usianya lanjut, nggak bisa ya pulang ke rumah yang normal, akhirnya di tenda saja, terus ganti musim, ganti cuaca, akhirnya sakit, kemudian juga meninggal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah. Kita memanjatkan pujian dan sanjungan setinggi-tingginya. Pada kesempatan kali ini atas anugerah Allah kita kembali berkumpul dalam rangka ketaatan. Salah satunya yaitu melanjutkan menuntut ilmu, di mana ilmu yang kita kaji di 2 pekan dalam 1 bulannya di masjid ini yaitu terkait dengan sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Melanjutkan dari perjalanan para sahabat yang sudah bisa dikatakan cukup tenang di wilayah Habasyah. Tentu hal ini berbeda dengan kondisi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan keluarga besar Bani Hashim, yaitu suku Quraisy tapi dari sisi Abdul Muttalib, di mana kita akan memasuki babak baru yang nantinya kisah ini berujung dengan kaidah besar di dalam sirah yang tidak mungkin dilupakan setiap buku sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu Amul Huzni. Ya, Amul Huzni, yaitu tahun kesedihan. Tepatnya di tahun ke-10 kenabian, tapi gerbang untuk sampai di tahun kesedihan itu dimulai dari tahun ke-7, di mana beliau sallallahu alaihi wasallam dan keluarga besar itu merasa sempit, merasa dikucilkan, bahkan dalam level diembargo. Yang satu keluarga besar aja merasa dikucilkan, apalagi kalau sendirian. Ya, ini sebagai cerminan bahwa kelak kita pun juga akan sendiri. Bahkan terkadang sudah nggak ada yang mikir itu antara suami dan istri, antar saudara. Yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banih. Di hari yang mana orang-orang pada punya urusan sendiri-sendiri, pada kabur ya, mencari keselamatan tersendiri-sendiri, baik itu suami ke istrinya, saudara ke saudarinya, ya, sudah nggak, seakan-akan sudah nggak kenal, yaitu pada hari kiamat ditegakkan. Dan kita pada hakikatnya juga berawal dari kesendirian. Ya ayyuhan nabi, ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha
Wahai sekalian manusia, ketahuilah bahwa kalian dulu itu dari satu orang. Ya, min nafsin wahidah. Siapa yang dimaksud? Adam alaihi salam. Yang pada pertemuan kemarin sudah kita sampaikan ya, bagian bagaimana Allah Subhanahu wa taala menciptakan Nabi Adam. Nah, itulah awalnya. Allah Subhanahu wa taala menciptakan Adam, khalaqtahu min tin. Ya, Allah ciptakan dari tanah liat. Tentu ini berbeda dengan kita. Kalau kita Allah ciptakan ya dari ayah dan ibu kita kumpul itu. Ya, jadi kita ini bukan versi tanah liat, Mas. Yang versi tanah liat itu Nabi Adam alaihissalam. Begitu juga bangsa jin. Bangsa jin itu kita semuanya tahu kalau manusia diciptakan dari tanah, bangsa jin Allah ciptakan dari api. Maksudnya siapa? Ya nenek moyangnya jin. Nah, bagaimana kelanjutannya? Ya dunia jin juga punya istilah kawin, ya perkawinan, pernikahan ada di sana. Cuma bagaimana wallahu a'lam, sehingga sebagaimana manusia berketurunan adanya suami istri kumpul, maka dalam kamus bangsa jin juga sama. Sehingga bangsa jin yang Allah ciptakan dari api itu yang nenek moyangnya itu. Ya, min nafsi wahidah. Jadi dari satu jiwa tadi, itu Nabi Adam. Wa khalaqa minha zaujaha. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala ciptakan dari Nabi Adam pasangannya. Siapa itu? Hawa. Maka ketika nama Hawa, ya Hawa itu kan punya 3 arti sebetulnya. Ya, Hawa itu punya tiga arti. Arti dalam makna warna, arti dalam makna fungsi, dan arti dalam makna manfaat. Yang ngasih nama Hawa itu siapa? Nabi Adam. Yang ngasih nama Hawa itu Nabi Adam. Dalilnya apa? Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa 'allama Adamal asma'a kullaha tsumma 'aradhahum 'alal malaikah. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada Nabi Adam kelebihan dibandingkan makhluk langit yang lainnya, yaitu Allah berikan ilmu. Wa 'allama Adamal asma'. Allah ajarkan Nabi Adam mengetahui seluruh nama-nama. Ya. Termasuk yang ada di kita ini hanya sebagian, ya serpihan. Kita tahu vocabulary itu, kosakata, semuanya apa yang kita bicarakan ini itu baru sekian persen dari yang diketahui oleh Nabi Adam alaihissalam. Maka ketika summa 'aradhahum 'alal malaika, Allah hadapkan kepada para malaikat, Allah memberikan keistimewaan Nabi Adam untuk memberikan nama beberapa malaikat. Ya, malaikat-malaikat yang belum ada namanya itu yang ngasih nama siapa? Nabi Adam. Malaikat ini namanya ini, malaikat ini namanya ini. Termasuk ketika Allah Subhanahu wa taala ciptakan dari tulang rusuk Nabi Adam pasangannya, yaitu Hawa. Jadi yang memberikan nama Hawa itu Nabi Adam alaihissalam. Lah kenapa kok Nabi Adam memberikan nama Hawa? Yang pertama, Hawa itu secara makna artinya sumroh. Sumroh itu ketika warna merah dicampur warna hitam, jadinya apa, Mas? Ya sumroh, tapi bahasa Indonesianya apa? Jadi kalau warna merah dicampur ke hitam, itulah warna sumroh. Warna apa itu? yang pinter merah marun, ya. Oranye.
Kok murah? Sumrah itu kalau orang Arab ya itu memaknainya putih gak putih, hitam gak hitam. Ya, putih gak putih, hitam gak hitam. Itu makna yang pertama, Hawa itu sumrah. Dan Al-Hafidh Imam Ibnu Katsir di dalam kitabnya, salah satunya kitab Al-Bidayah wa Nihayah, beliau juga jelaskan ketika Allah Subhanahu wa taala ciptakan Nabi Adam itu memang kondisi kulitnya juga sumrah. Ya, begitu juga Hawa pasangannya. Ya, jadi kita ini patut berbangga ketika Allah Subhanahu wa taala ciptakan kita ini berada di ras Melayu, bagian dari Asia, ya, orang Asia, yang mana punya kulit asal kita ini ya putih ora putih banget, hitam ya ora hitam banget. Dan manusia pertama yang Allah ciptakan itu kondisinya juga seperti itu, Mas. Nah, ini yang perlu kita luruskan bahwasanya definisi hari ini itu pengen disebut cakep, ya, sing lanang ganteng, yang perempuan cantik itu kudu putih glowing, ya kan? Ya, itu definisi hari ini kan seperti itu. Padahal ciptaan Allah pertama, baik itu yang laki-laki, ya, ciptaan yang pertama itu mesti paling sempurnanya itu. Ya. Itu menjadi cetakan untuk selanjutnya kok. Ya. Allah ciptakan Nabi Adam dan Hawa itu ternyata dengan kondisi sumroh. Sumroh itu jadi ya kecoklat-coklatan. Putih nggak putih banget, hitam juga nggak hitam banget. Nah, nanti kita kalau pengen tahu, tapi ya kita nggak berharap, ya, karena ketika Nabi Nuh masih punya semacam itu, ya, karena Nabi Nuh masih dekat dengan Nabi Adam. Nabi Nuh juga punya putra, ya, kulit yang mirip dengan Nabi Adam itu diantaranya ya Yafid. Yafid nantinya punya dua anak besar, yang satu Yunan atau kita kenal dengan Mongol, yang satunya Ya'juj dan Ma'juj. Nah ini berarti kalau pengen tahu, ya, zaman Nabi Adam kulitnya ya, kalau pengen ketemu Ya'juj Ma'juj itu ya mirip, tapi kan kita nggak berharap ketemu Dajjal aja, nggak berharap apalagi ketemu Ya'juj wa Ma'juj. Nah itu yang pertama, yaitu secara warna. Yang kedua secara manfaat, ya. Hawa itu adalah ummul hayy, yaitu induk dari semua yang hidup. Ya emang benar, karena manfaatnya Hawa Allah ciptakan sebagai nenek moyang manusia. Ya, karena dengan Allah turunkan ke muka bumi, akhirnya Nabi Adam dan Hawa berketurunan. Ya, kalau di surga kan mereka nggak berketurunan, karena Allah turunkan di muka bumi, akhirnya Hawa pun kemudian melahirkan. Dan dalam riwayat Imam Ibnu Katsir juga disebutkan Hawa itu melahirkan sebanyak 20 kali, dan setiap lahiran pasti kembar, laki dan perempuan. Berarti putra Nabi Adam ada berapa? 40. Kemudian Allah Subhanahu wa taala perintahkan nantinya supaya mereka saling menikah dengan sekandung, bukan yang kembaran. Gimana ya? Ya, dengan yang sekandung tapi bukan yang kembaran. Paham ini maksudnya? Kan setiap lahir pasti laki perempuan, setiap lahir laki perempuan. Nah, ini dilarang untuk menikah yang saudara kembarnya, ya, saling menikah ini nggak boleh, harus disilang, ya, entah itu dengan kakaknya atau dengan adiknya, seperti itu. Ya meskipun semuanya satu kandung, wong tuane kur siji kok sih. Nah ini
fungsi atau manfaat yang kedua dan yang terakhir adalah fungsinya Hawa, itu artinya pelindung. Ya, maksud dari nama Hawa itu pelindung, dan ini sebagai fitrah para ibu-ibu. Ketika mereka punya anak sedih ya, atau nangis atau ada gejolak emosi, ketika dipeluk oleh sang ibu, itu anak merasa terlindungi. Itu dah fitrah dari Allah ciptakan Hawa. Nah, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah tabaraka wa taala. Jadi kembali kepada benang merah sirah Nabi SAW. Dahulu Nabi Adam itu sendiri. Ketika Allah turunkan di dunia pun juga sendiri, meskipun nanti sudah punya pasangan. Berketurunan aja masih 40. Ya, kita 40 sudah satu RT itu ya, biasanya sudah 40 orang. Nah, Rasul SAW dengan keluarga besarnya itu ada fase di mana orang-orang Quraisy selain Bani Hashim, mereka memiliki makar terhadap dakwah beliau ya, yang biasa dikasih tema oleh para ahli sirah Nabi Muhammad, yaitu khisarun Nabi ma'a ahlihi. Di embargonya Rasul SAW berikut keluarga besarnya. Keluarga besar ini berarti Bani Abdul Muthalib atau Bani Hashim. Ya, di embargo mas, satu keluarga besar. Itu pun membuat Rasulullah sedih, sudah mulai sedih. Bayangkan, ini Quraisy, suku yang mulia. Dan yang paling atas nasabnya yaitu yang baninya Rasulullah SAW. Dan ternyata mereka dikucilkan oleh Quraisy yang lain dan suku-suku pinggiran Mekah yang lainnya. Dan itu ditulis sebagai perjanjian. Dan perjanjian itu ditempel di dinding Ka'bah. Yang mana isi perjanjiannya itu tidak ada yang namanya interaksi jual beli, baik dari dan ke Bani Hashim. Tidak ada interaksi sosial saling menikahkan anak-anaknya dari dan dengan Bani Hashim atau Bani Abdul Muthalib. Ini bayangkan betapa susahnya hidup di saat itu. Ya, di embargo yang sama sekali nggak bisa jual beli, ya, nggak ada tukar menukar barang, kecuali hanya satu keluarga besarnya. Kalau barangnya satu keluarga besar habis gimana? Ya sudah, nggak bisa ngapa-ngapain. Menikah juga nggak bisa kecuali dengan keluarga besar. Paling ketemu sepupu dengan sepupu, sepupu dengan sepupu. Dan itu selama 3 tahun. Tahun ke-7, tahun ke-8, tahun ke-9. Sampai masuk awal tahun ke-10 kenabian. Ya, berangkat dari tahun ke-7, berakhir tahun ke-10. Nah ini, kalau hari ini mungkin ceritanya beda. Ya, antar perumahan mungkin nggak ada interaksi, ya, nggak ada interaksi fisik, nggak ada interaksi jual beli ketemu tangan langsung, tapi masih ada aplikasi virtual, ya kan? Masih ada aplikasi virtual, ya, tinggal ya, masukkan keranjang, duitnya pun juga duit virtual. Ya. Yang nganter nggak butuh warga perumahan ini atau warga perumahan sebelah, nanti ada ojolnya sendiri. Jadi mau dibilang ya di embargo itu ya, atau di lockdown ya, itu ya hanya istilahnya aja. Kenyataannya ya masih bisa ya berdagang, masih bisa berinteraksi dan lain seterusnya. Zaman Nabi enggak. Dan perlu diketahui bahwa setiap suku Arab itu punya syi'ab. Kita nggak punya kosakata yang bisa menerjemahkan syi'ab ini. Ya, syi'ab itu saya kasih pendekatan aja ya. Seperti hanya
pendopo orang-orang dulu. Ya, tapi bukan setiap rumah ya. Jadi setiap keluarga besar itu pasti punya syi'ab. Syi'ab itu jadi langsung aja ya saya gambarkan. Kalau hari ini di Ka'bah, sekitar Ka'bah itu bangunan yang paling menjadi ikon adalah Burjus Sa'ah atau biasa dikenal dengan Tower Zamzam. Kalau belum tahu juga ya jam gadang Mekah. Bukan jam gadang Sumatera ya, jam gadang Mekah. Itu memang termasuk ikonik. Di sekitar Burjus Sa'ah atau Zamzam Tower itu ada perpustakaan. Perpustakaan ya Mekah atau perpustakaan Masjidil Haram ya, yang mana perpustakaan itulah dulu rumah Nabi Muhammad SAW ketika dilahirkan. Ya. Jadi jelas dusta, bohong kalau rumah Nabi SAW saat dilahirkan sekarang dijadikan toilet. Itu jelas bohong. Ya, bohong. Kalau rumahnya Abu Lahab, Abu Jahal, iya, ya jadi toilet umum. Tapi kalau rumahnya Rasul SAW jadi toilet. Jadi perpustakaan. Mohon maaf. Nah, antara Zamzam Tower dan perpustakaan itu, ya, di belakangnya, ya di belakang bangunan megah Zamzam Tower dan perpustakaan itu ada perbukitan yang dikenal dengan Bukit Abul Qubais. Ya, Bukit Abul Qubais. Bukit Abul Qubais itu kalau hari ini paling tingginya adalah Istana Raja. Ya, meskipun Istana Raja itu paling besar ada di Riyadh dan Jeddah, tapi di setiap kota-kota besar seperti Mekah dan Madinah itu juga punya istana. Di Madinah juga punya istana, di Mekah juga punya istana. Karena ini termasuk dua kota suci. Maka membangun istana di sana. Nah, kalau kita melihat Bukit Abul Qubais hari ini ada istana raja, maka ke bawah dari istana itu, kerajaan itu, ke bawah, maka pelataran yang hari ini bisa buat parkir bis-bis city tour, ya, kemudian ada tanah lapang, itulah yang disebut dulunya Syi'ab Abdul Muttalib. Ya, pendoponya keluarga besar Abdul Muttalib Bani Hashim. Jadi kalau satu suku butuh dikumpulkan, ya, satu suku Quraisy Bani Hashim dikumpulkan, berarti kumpulnya di mana? Di Syi'ab Bani Hashim. Kalau satu suku dikumpulkan, suku Quraisy apa, Bani Makhzum. Ya, seperti keluarganya Abu Jahal, keluarganya Khalid bin Walid, maka Bani Makhzum juga punya Syi'ab, punya pendopo sendiri. Dan mereka sudah paham itu, ini dari sini ini Syi'abnya Bani Hashim. Nanti sana itu Syi'abnya Bani Makhzum. Nanti dari meter ini ke meter berikutnya Syi'abnya Bani namanya Abdiddar dan lain seterusnya. Itu sangat wajar sekali. Ya, kita ya mungkin bingung karena kita nggak punya kebiasaan seperti itu ya. Ya, maka kalau hari ini orang-orang Arab khususnya Mekah itu terbiasa sekali. Ya, sampai turun temurun kalau pengen tahu ya ketika jamuan iftar Ramadan. Ya, jamuan iftar Ramadan atau buka puasa itu di Masjidil Haram atau Masjid Nabawi itu kan, mau sekarang kita sekaya apapun mencoba ikut serta buka lahan bukber di Masjidil Haram atau Masjid Nabawi kan nggak bisa. Kenapa? Karena sudah dikuasai dalam tanda petik oleh keluarga-keluarga orang Arab dari dulu sampai sekarang turun temurun. Ya, karena setiap orang tua yang meninggal itu sudah pesan ke anaknya, ya, adat atau kebiasaan untuk selama 1 bulan, ya, membukakan orang berpuasa baik itu di Masjidil Haram Mekah maupun di Masjid Al-Haram Madani yaitu Madinah. Nah, itu dijaga terus oleh anak turunnya sampai hari ini. Jadi mereka tuh sangat tahu kalau keluarganya itu punya, bahasa kita mungkin kapling ya, punya kapling untuk bukber itu dari tiang ini ke tiang ini. Nanti keluarga lain dari tiang ini,
Ya, keluarga lain tiang ini sampai tiang ini itu mereka sudah hafal. Ya, turun temurun itu sudah hafal. Ya kita kan nggak tahu itu, yang penting golek sing pokoknya paling enak versi kita aja, ya kan? Itu aslinya kan sudah tahu itu keluar. Oh ini deretan ini sampai sana keluarga fulan, deretan sini sampai sana keluarga beda lagi. Karena mereka sudah terbiasa seperti itu dari dulu. Ya, ada syiabnya Bani Hasyim, ada syiabnya orang-orang Quraisy dan suku-suku yang lain. Biasanya difungsikan untuk apa? Untuk musim panas. Musim panas, ya. Kalau musim dingin kan nggak mungkin di-syiab itu. Ya, mesti kademen. Makanya kalau musim panas mereka biasa menggunakan syiab itu untuk kumpul-kumpul satu keluarga besar, ya. Kemudian menghabiskan waktu mungkin ya ramah tamah, makan-makan besar seperti itu di mana? Di syiab. Nah, di syiab Abdul Muttalib itulah Rasulullah SAW dan keluarga besarnya diembargo. Sudah gak bisa pulang ke rumah, sudah gak bisa berinteraksi jual beli dengan normal, ya. Hanya dengan mereka aja yang masih punya barang dijual antar keluarga besar Bani Hasyim. Itulah yang membawa Khadijah radhiyallahu taala anha, ya, seorang istri Rasul SAW yang kaya raya, super kaya, konglomerat, tapi nanti wafat tidak punya warisan yang cukup untuk dibagikan putra putri. Ya, sudah gak punya warisan. Kenapa? Karena selama 3 tahun lebih itulah harta Khadijah habis untuk menghidupi satu keluarga suku Bani Hasyim. Ya, habis. Ya karena gimana? Barang gak ada, gak bisa pulaan, gak bisa menjual, gak bisa. Maka barang yang ada ya diputer aja di keluarga besar itu. Nah, itu yang membawa Khadijah wafat meskipun kaya raya tapi sudah nggak punya harta, habis di masa embargo itu. Nah sekarang kalau mereka nggak boleh pulang ke rumah masing-masing, kalau musim panas masih mending, musim dingin gimana? Hanya di tenda-tenda di padang pasir gitu dok. Itu pula yang membuat nanti pamannya Rasulullah SAW yaitu Abu Thalib sakit-sakitan. Karena udah semakin sepuh, semakin usianya lanjut, nggak bisa ya pulang ke rumah yang normal, akhirnya di tenda saja, terus ganti musim, ganti cuaca, akhirnya sakit, kemudian juga meninggal. Ya, ini mulai masa-masa kesedihan Rasulullah SAW. Ya. Maka nantinya di kita kalau mengacu kepada Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, bahwasanya dalam kitab beliau Madarijus Salikin, tangga-tangga supaya kita mengenal Allah Subhanahu wa taala, di antara tangga kehidupan yang harus kita lewati itu adalah tangga kesedihan. Mesti itu. Ya, nggak mungkin nggak sekelas Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam juga mengalami tahun-tahun kesedihan. Maka sedih itu sudah bagian dari kehidupan kita. Namun kata Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, kita tidak boleh berlama-lama di situasi ini. Sedih itu mesti kalau nggak menghampiri kita ya kita yang sampai di kesedihan itu. Tapi orang beriman diminta untuk sesegera mungkin keluar dari kesedihan. Bahasa anak muda hari ini apa mas? Move on. Ya, sedih itu jelas, itu fitrah. Ya. Kenapa? Karena sedih itu bisa membawa sampai ke fase pengen mati, mas. Orang itu kalau sedih itu malah sampai pengen mati. Ada apa enggak? Banyak ya. Makanya ada bunuh diri. Contoh yang paling soleha adalah Maryam. Maryam, ya, alaihissalam, ketika Allah Subhanahu wa ta'ala titipkan di dalam janinnya seorang bayi yang nanti lahir Nabi Isa, yang sebelumnya Maryam tidak pernah disentuh sama laki-laki satupun, ya, tidak pernah disentuh, ya, apalagi menikah, disentuh laki-laki nggak pernah. Tapi masalahnya beda kondisi, beda komentar
netizen kalau hari ini bilang. Masyarakat mandangnya beda. Padahal ini perempuan sudah terkenal thahirah, suci, menjaga kehormatan. Tapi ketika hamil semakin besar usia kandungannya, maka masyarakat itu bisa menilai Maryam ternyata seorang, ya, mohon maaf, dibilang pelacur, ya, telah berzina. Bayangkan itu. Maka di dalam Al-Quran ketika Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan kisah bagaimana Maryam ketika perutnya semakin hari semakin besar, semakin terasa mules, ya, fa'aja'ahal mahadhu ila jid'in nahlah qalat, ya, maka ketika sudah ada di bawah salah satu pohon kurma, Maryam berkata, ya laitani mittu qabla hadza wa kuntu nasyam mansiya. Ya Allah, seandainya engkau matikan sebelum ada takdir semacam ini. Jadi sekelas Maryam saja itu pengen mati. Kenapa? Karena merasa sedih. Apa sebabnya? Omongan masyarakat. Ya, ketika hamil tanpa suami, hamil, ya, tanpa ada pernikahan, malah dicap sebagai seorang pezina. Wah, itu bikin sedih Maryam. Sampai memohon kepada Allah, mitu qabla hadza, ya Allah, kalau seandainya engkau matikan aku sebelum aku dicap semacam ini. Au kuntu mansiya, atau kalau enggak engkau matikan, setidaknya engkau jadikan masyarakat ki lupa bahwa di tengah-tengah mereka ada sosok yang bernama Maryam. Kesedihan itu sampai membawa gitu. Ya. Makanya nanti Allah subhanahu wa ta'ala pindahkan fokusnya Maryam dari kesedihan. Allah perintahkan untuk goyang-goyangkan pohon dahan kurma itu sampai gogrok. Itu makanya para ulama di antara mereka menafsirkan kenapa Allah subhanahu wa ta'ala mengajak fisik Maryam supaya menggoyang-goyangkan pohon kurma dan kurmanya pada jatuh. Itu kalau dipraktekkan, Pak, jenengan pun pirsa wit kurma lek pas buah itu, ya, coba yang kakung-kakung aja 5 orang ngerok gini, ceblok ora kurmane itu, nggak ada satupun yang jatuh, ya. Tapi Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan Maryam seorang diri, ya, ngegrok pohon kurma itu, dan kurma ternyata pada berjatuhan. Itu memang anugerah dari Allah. Yang mana para ulama memberikan tafsirnya, Allah itu sedang mengajari Maryam untuk memindahkan fokusnya yang awalnya sedih, ya, kemudian pindah fokusnya yang ngegrok itu tadi. Jadi ada aktivitas lainnya biar sedihnya itu hilang. Kenapa? Karena sedih mesti muncul, mesti kita lewati, tapi kita diminta untuk cepat keluar dari situ. Emang bukan dalil, ya, bukan dalil, cuma perlu diuji, Mas. Hubungan interaksi antara kesedihan dan makan kurma. Kan belum ada kan penelitian kan? Ya, kenapa? Ya, karena nanti Atha bin Abi Rabah itu juga punya kaidah. Atha bin Abi Rabah itu tabi'in terkenal. Beliau itu menyampaikan di antara obat kesedihan adalah baca surat Yusuf. Ya, orang beriman itu harusnya kalau sedih baca surat Yusuf, itu harusnya sedihnya hilang. Itu kaidah dari Atha bin Abi Rabah. Ini enggak ada hadisnya. Tapi Atha bin Abi Rabah bisa menyimpulkan, kenapa? Karena ketika Rasulullah SAW ada di tahun kesedihan, Allah turunkan surat Yusuf. Yang mana isi dari surat Yusuf itu kronologi kisah Nabi Yusuf urut dari awal sampai akhir. Dan 50%-nya lebih itu sedih. Bayangkan betapa enggak sedih diireni dulur itu sedih loh, Pak. Ya. Didengkani dulur itu sedih, menyedihkan itu. Nabi Yusuf itu ada di fase itu masa anak-anaknya.
Sampai akhirnya saudaranya mengajak Nabi Yusuf, ya, ternyata ajakannya malah di gua ning sumur. Kemudian diangkut, ditolong sama kafilah dagang, bukannya cuma-cuma, itu malah dijual jadi budak. Menyedihkan ini awal-awal Nabi Yusuf, masa kanak-kanak, masa remaja, ketemu dewasa difitnah, melakukan hubungan yang enggak sama Imro'atu Aziz atau istrinya Perdana Menteri Mesir, sampai masuk penjara. Ini sedih. Ini dari sisi Nabi Yusuf. Dari sisi Yakub alaihi salam, ya, bapaknya sendiri itu Abdullah ibnu Abbas menafsirkan 80 tahun pisahnya ayahnya dengan putranya ini, itu membuat penglihatannya Yakub alaihissalam itu semuanya putih, ya, semuanya putih. Jadi mata ini kalau ada hitamnya itu hilang, ya, seketok malah putih, makanya kabur penglihatannya, nggak bisa ngelihat lagi. Dan itu sembuh ketika nanti berjumpa kembali dengan Nabi Yusuf. Jadi sedih itu sampai bikin sakit. Ini kalau versi Nabi Yusuf ini. Dan itu dikisahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk Nabi Muhammad, ya, sallallahu alaihi wasallam, kapan? Saat berada di masa sedih. Dan ternyata membuat Nabi kita kokoh, kuat, ya. Bahkan nantinya Allah perjalankan sebagai hiburan, ya, dari Mekah ke Palestina sampai ke Sidratul Muntaha yang kita kenal dengan peristiwa Isra dan Mi'raj. Nah, ini kemudian diambil pelajarannya oleh para ulama ahli tafsir, ya. Sedih pasti kita lewati, tapi kita diminta untuk cepat keluar. Bahkan sampai ada doanya, Allahumma, ya, inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari ham, sedih, dan hazan juga sedih. Tapi sama-sama sedih meskipun berbeda. Karena yang disebut hazan atau huzn itu sedih yang hari ini atau waktu ini kita lewati. Mungkin hari ini rumah kita, ya, kemalingan, itu sedih, yang memang ngepasi. Ya. Kemudian mungkin hari ini orang yang kita cintai kecelakaan, kita sedih. Ya, itu namanya huzn. Tapi ada sedih yang versinya adalah humum. Ya, dalam doa itu Allahumma inni a'udzubika minal hammi. Ham itu juga sedih. Tapi sedih yang belum kita lewati, Mas. Tapi terkadang sudah terpikirkan. Contohnya apa? Ya, umpamanya kita berumah tangga, kemudian lahir anak, keturunan, ya, baru belajar berjalan, antara suami istri ngobrol. Ya, dhewe iki duwe anak, wis mulai iso mlaku. Tapi engko sedelet engkas yo kuliah. Ku piye? Saiki kuliah biayane sakmene. Lek ketemu anake dhewe engko pira biayane? Anake sik belajar mlaku, Mas. Sedhihe mikir kuliah wis saiki. Ya kan? Ya, ini namanya ham. Ya, sudah sedih meskipun itu belum terlewati. Ya. Baru SMA atau lulus, ya, dari SMA itu udah mikir, wah, golek nikah piye? Mahare piro? Ya kan? Walimahe geden-geden ora, terus bingung ya Mas. Wong dilewati ya urung. Ya, itu namanya sedih yang dalam makna ham. Kita juga berdoa kepada Allah berlindung dari sedih-sedih yang semacam ini. Wong kita belum tahu kok. Ya, tapi sedihnya sudah hari ini. Makanya nanti ketika kita semuanya, dan kita berdoa semoga menjadi ahli surga, Allahumma amin. Ketika kita baru masuk surga, atau setiap orang beriman yang Allah berikan kenikmatan menjadi ahli surga, orang-orang itu ketika masuk surga, lafaz yang pertama mereka ucapkan mesti hamdalah, alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Ya, dan selanjutnya diantaranya yaitu alhamdulillahilladzi adhaba annal hazan.
Ya Allah, segala puji bagimu yang telah menghilangkan dari kami kesedihan. Jadi di surga itu nggak mungkin ada kesedihan. Kesedihan itu cuma ada di dunia. Ya, di surga nggak ada kesedihan sama sekali. Ya, semuanya kenikmatan. Makanya nanti sampai ada sebagian ulama yang ada silang pendapat, tapi silang pendapatnya itu sebetulnya ya nggak perlu kita repotkan. Bahasanya kita di surga ini jadi tidur apa enggak nanti, Mas? Ayo, tidur apa? Ya, kalau kita ini tidur, ada merasa orang itu kenikmatannya tidur loh, Mas. Ya kan? Ada kenikmatannya tidur, turui nikmat gitu. Lah di surga kan isinya kenikmatan. Apakah tidur termasuk? Ya. Tapi ya namanya kenikmatan, kalau kita seneng, kita ini seneng, insya Allah ngantuk aja orang, Mas. Kita ini kenapa bisa menikmati tidur? Karena saking kesele, saking sedih, wis turu wae, tinggal turu mari. Ya, di surga nggak seperti itu. Nah ini Rasulullah SAW memberikan pelajaran bagi kita. Sedih pasti kita lewati, tapi kita diminta untuk segera memindahkan fokus kesedihan itu ke sesuatu yang lain. Ya, seperti Maryam, ya ngogrok-ngogrok nih kurma. Kemudian seperti Rasulullah SAW dihibur dengan kisahnya Nabi Yusuf, bahkan nanti diperjalankan ya dari Mekah ke Palestina sampai ke langit dalam peristiwa Isra dan Mi'raj. Nah, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah tabaraka wa taala. Dalam peristiwa 3 tahun ini betul-betul yang paling parah yaitu masalah makan. Ya, kehidupan yang paling fungsional sekali, paling urgent yaitu masalah makanan dan air. Itulah mengapa Rasulullah SAW berusaha untuk memenuhi kebutuhan ini selama di embargo. Dan ini nanti yang kelak menjadi maslahat bagi Islam, tidak akan lepas yang namanya air di setiap tempat-tempat umum. Ya, nanti bisa dilihat di Google itu ketika ada al-asbilah. Ya, al-asbilah ya, itu mesti gambarnya nanti bangunan yang cukup tinggi, indah, ada ukiran, bahkan ada yang keramik, ada kaligrafinya macam-macam. Itu ada yang dulunya di depan pasar, di depan masjid, di depan tempat-tempat umum. Itu isinya aslinya air dulunya. Ya, air. Jadi orang kalau lewat, orang musafir lewat sudah sampai berapa kilometer nanti ada di titik tertentu itu ada al-asbilah. Di depan pasar mesti ada al-asbilah. Di depan masjid juga mesti ada al-asbilah. Semuanya itu. Kenapa? Karena air itu sumber kehidupan, itu memang benar. Karena Rasulullah SAW sangat mengalami 3 tahun itu. Sudah daerahnya saja secara umum angel banyu, apalagi di embargo. Maka nanti Islam membuka solusi ini. Ya, air itu ditaruh di tempat-tempat umum. Nah, kita sampai merasakan itu. Kalau dulu di depan pasar ada gentong-gentong, depan rumah, termasuk saya masih sekolah dasar itu, ya, itu rumah-rumah dekat SD itu biasanya ada, ya, di terasnya itu ada kendi-kendi itu, sopo wae bocah-bocah lek pengen ngombe sekarek ngombe. Nah, apalagi kalau punya pohon-pohon musiman, musim jambu ya samping kendi nek jambu, musim gedang samping kendi juga ada pisangnya itu. Nah, tentu kan nggak bakal muncul sadek sanyek itu, kan mesti ada sejarahnya. Ya. Nah, kita ini bicara sejarah kita sendiri yo bingung, apalagi dikaitkan dengan Islam, ya, tauhid, gesekan titik ya, dengan budaya langsung dicap radikal, ya, dicap anti NKRI, ya aneh sekali. Tapi kalau nggak Islam nggak pernah dibahas, ya kan, nggak pernah dibahas. Seperti hanya kita
kita ini kan deket sama dua candi tuh Mas. Ya, ada Borobudur, ada Prambanan. Dan yang bangun itu satu nasab juga. Sama-sama nasabnya Sailendra kan. Cuma Sailendra pertama bangun Borobudur dalam kondisi Buddha. Tapi kemudian kalau bahasa syariatnya ini kan jadi murtad. Kemudian kepengaruh Hindu jadi mu'alaf ke Hindu. Ya, ini kalau bahasanya kan gitu toh Mas. Ya kan bahasanya kan gitu. Murtad dari Buddha kemudian masuk ke Hindu, bangun lagi candi Prambanan. Tapi kan nggak pernah dibahas dan dikaitkan, oh ini calon radikal ini dari Buddha. Ya kan? Kenapa? Ya. Tapi kalau Islam, Masya Allah, itu bisa digoreng kemana-mana. Ya, kita ini nggak fair terhadap sejarah itu seperti itu. Ya, yang dulu dari Hindu, ya dari Buddha kemudian ke Hindu bahkan punya ya, hasil karya yang hari ini pun kita masih takjub kemegahannya, kebesarannya. Ya, tapi ya itu tadi, kita belajarnya aja kadang juga ya, lebih percaya dari sisi ilmuwan Belanda, Jerman itu lebih kita percaya daripada yang lokal tapi nggak autentik, cuma getok tular itu malah nggak ada ilmiahnya. Ya, bayangkan ketika Borobudur secara sejarahnya Raffles itu malah kita lebih percaya itu. Kurang lebih 250 tahun, Prambanan 150 tahun dibangunnya. Nah kalau versi lokal Mas, ya cukup kisah Roro Jonggrang, ya kan, Candi Sewu, ilmu bim salabim sewengi dadi. Wah kan yo aneh. Mau gimana? Makanya kalau versi Rafflesnya Borobudur itu saya dulu bukan Borobudur Mas. Boro itu Sanskerta itu kan candi. Ya, Boro itu candi, letaknya di daerah di wilayah Bodo. Ya, makanya disebut Borobudur. Candi di kampung atau di wilayah Bodo. Makanya ada kisah klasik Jawa, pemuda yang terkenal dari wilayah Bodo sebutannya Joko Bodo. Bukan Joko Bodo Mas. Joko Bodo ya tadi ya makhluk sing on kuwi tadi. Itu bukan bodoh tapi bodoh. Seperti hanya ada yang datang dari Tingkir, Joko Tingkir. Ada yang dari Ampel Surabaya, tokoh Islam jadi Sunan Ampel. Biasa sekali. Nah, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah tabaraka wa ta'ala. Jadi kembali tadi ke sirah Nabi Muhammad, beliau betul-betul sangat kesusahan dalam berinteraksi, bahkan dalam hal jual beli ya. Maka sekelas Quraisy yang Allah kekalkan di dalam li'ila fi Quraisy, itu pun jual belinya mereka masih pakai kaidah iyadan biyadin mathalan bimathalin. Ya, cash and tunai ya, dan tangan ketemu tangan. Itu ekonomi yang paling jitu yang jelas ada di dalam Al-Quran. Ya, jadi bukan kemudian nggak boleh model sistem kredit, sistem nyicil, bukan. Tapi suku yang dikekalkan dalam Al-Quran dikenal dengan perdagangannya, ya, dan ekonomi yang masya Allah itu mengenal namanya perdagangan jual beli, itu harus tunai. Abdurrahman bin Auf, muslimin ahli surga kaya raya, beliau punya kaidah mabi'tu dainan, aku tidak pernah menjual barang dengan sistem nyicil atau ngutang. Kalau ada duit silakan bayar, nggak ada ya sudah. Ya itu zaman Rasulullah SAW, dan duit itu hanya sebatas alat tukar, bukan komoditi.
Jadi selagi dinar dan dirham itu sebagai alat tukar, kalaupun nggak ada, masih bisa dengan sistem barter. Maka selagi alat tukar kok dijadikan komoditi, mesti rusak ekonomi. Ya, pasti itu. Apalagi kalau versinya Abdullah bin Mubarak, kenapa disebut dinar? Karena itu ada pecahan dari dua suku kata. Dinar yaitu satunya din, satunya nar. Ya, din adalah agama, nar adalah neraka. Makanya babakan duit, harta, kalau orang Arab dulu dinar dan dirham, dinar itu manajemennya nggak bagus, ya megang duit nggak bener, megang harta nggak bener, maka mesti akan terpleset di antara dua kata itu. Kalau bener mesti agamanya terjaga, dinnya kena, tapi kalau enggak benar mesti kecemplung ke masalah narnya, neraka. Ya. Maka nanti kalau Islam punya dinar sendiri, mulai dari dinasti Bani Umayyah itu, salah satu ukiran yang ada di uang kaum muslimin itu ada tulisannya la izzata illallah. Ya, la izzata illallah. Atau yang senada dengan itu nanti versinya ada la najih illallah, tidak ada kemenangan kecuali dari Allah, tidak ada kesuksesan kecuali dari Allah. Bayangkan, duitnya aja ada pelajaran yang menyandingkan kita untuk ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Gila wong nyekel duit dinar kaum muslimin arek tuku ya minum khamr mamanya, minuman memabukkan, pakai membayar, mau cosek kan ya iso sadar tuh Mas. Ya kan? Bayangkan. Ya. Dan Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah di dalam kitab beliau Al-Hayawan itu beliau juga ngasih pelajaran bagus sekali terkait dengan primata atau al-qiradah, al-qirt. Ya, kera dan sebangsanya. Kalau kita berarti menyebutnya primata. Ada setiap binatang itu punya karakter versi beliau. Dan karakternya al-qirt, kera dan sebangsanya, karakternya adalah rakus. Itu versi Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Maka saya ambil pelajaran. Ya, alhamdulillah hari ini kita sudah nggak punya duit yang bergambar monyet. Tapi kita pernah punya. Bandingkan ketika Islam punya dinar, di koin dinar itu ditulis la izzata illallah, tidak ada kemuliaan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ada dampak positif itu setiap yang megang, setiap yang membelanjakan. Bandingkan dengan duit yang gambarnya punya sifat dan karakter rakus. Ya akhirnya ada dampaknya. Ya, duit dewe ketek akhirnya ya rakus. Nah, ini yang terkadang ya mungkin niatnya lain, niatnya yang bikin ini kan bagian dari ikon kita, ada orangutannya itu. Ya, tapi sisi lain dari sisi syariat yaitu kurang bagus juga karena orangutan dan yang sejenisnya punya karakter yaitu rakus sebagaimana versinya Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Nah, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah tabaraka wa taala. Itu perjalanan beliau selama kurang lebih 3 tahun. Sampai nantinya Allah bukakan anugerah, perjanjian embargo itu yang ditempel di dinding Ka'bah rusak, dimakan rayap. Ya, berarti dengan rusaknya perjanjian berarti ya perjanjian selesai. Ya, perjanjiannya selesai. Cuma masalahnya nanti mulai ada kisah-kisah selanjutnya yang iblis pun juga turun tangan, setan nggak tinggal diam. Ya, bagaimana orang-orang tetap memusuhi beliau, ya, Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya, dan itu sudah menjadi apa ya? Kehidupan kita sehari-hari bahwa setan itu akan mengitari kehidupan kita selagi kita
beriman. Dan Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah dalam kitab Bada'iul Fawaid menyebutkan langkah setan, ya, langkah demi langkahnya itu pasti mengitari kita, Pak. Mesti. Dari langkah yang pertama guna untuk apa? Mensyirikkan manusia. Itu langkah yang pertama jelas. Mensyirikkan manusia. Langkah yang kedua, mereka melihat orang-orang yang semangat beribadah tapi tanpa ilmu. Jadi kalau setan itu nggak berhasil nomor pertama, orang ini angel disirik nih, orang ini angel dimusrik nih, piye ya? Nggak langsung dikenalkan dengan dosa besar, enggak. Tapi dikenalkan dengan sesuatu yang seakan-akan itu ibadah, tapi pada hakikatnya bukan ibadah, bukan tuntunan. Nah ini yang semangat-semangat aja tapi tanpa ilmu. Dan kata Imam Ibnul Qayyim bahwa ini merupakan dosa la yutabu alaih, yang potensi taubat pelakunya nyaris gak ono, Mas. Kenapa? Karena merasa di atas kebenaran. Rasul sudah ngajarkan sholat wajib 5 kali, 5 waktu. Sunai roto, Mas, awan ono, duha macem-macem, bengi ya ono, tahajud, witir macem-macem. Lah sebagian dari kaum muslimin masih ngerasa kurang, sampai nggawe sholat dewe. Ada sholat rogoib, enek sholat rebu wekasan. Ya, Rasul memang tahu rebu wekasan? Nggak ada, Rasul nggak kenal itu. Ya, maka itu produk setan itu. Kalau boleh saya membahasakan, itu produk setan. Tapi hati-hati, Mas, kalau kita meluruskan saudara-saudara kita melakukan, belum tentu langsung terima. Aku ki sholat kok, mbok pengen. Sholat kan ibadah. Puasa wajib Rasul sudah nyampaikan. Ya, Ramadannya genep sebulan. Sunahnya mau yang tahunan ada Arafah, Muharram. Mau yang bulanan ada Ayyamul Bid. Mau yang pekanan ada Senin, Kemis. Ini yang sunah-sunahnya. Mau yang Nabi Daud juga boleh sehari puasa, sehari berbuka. Masih ada sebagian kita yang kurang terima, Mas. Gawe poso dewe. Ya, poso ngrawot, poso mutih, poso ngidang, poso pati geni, poso wetonku, wetone wong tuaku, wetone dulurku, tanggaku, wis kabeh bendina diwetoni, Mas. Ya kan? Nah, itu hati-hati, itu godaan setan itu. Tapi sekali lagi, harap maklum, ketika kita meluruskan, nggak semuanya langsung. Beda kalau, Mas hati-hati, Mas, ini makanan haram loh, Mas. Oh iya, Mas, durhaka sama orang tua itu nggak boleh. Nggak usah dalil, itu kita udah ngerosok, Mas. Nggak butuh dalil itu. Durhaka orang tua dosa, maling, ngerampok dosa. Ya, tapi kalau yang nomor 2 ini, belum tentu orang semuanya mau tobat. Malaikat Jibril turun dari langit Sapitu itu untuk mengajarkan salam dan sholawat kepada Rasul, supaya diajarkan kepada para sahabat. Rasul ajarkan bagaimana bersolawat, seperti sholawat Ibrahimiyah dalam tahiyat kita, atau minim ketika diucapkan nama beliau ringkes sekali, ringkes pendek pahala, sallallahu alaihi wasallam. Tapi mohon maaf, ada yang merasa kurang, akhirnya bikin sholawat sendiri-sendiri. Apalagi hari ini, Masya Allah, enek sholawat versi reggae, versi koplo, versi pop, versi dangdut. La haula wala quwata illa billah. Hati-hati, itu bagian tadi langkah setan itu. Yang nomor 2. Ini nggak berhasil, baru naik lagi yang ketiga, baru dikenalkan sama dosa-dosa besar. Ya, dosa besar itu yang ada tanda alamatnya, siksa Allah, laknat Allah, murka Allah, ancaman. Seperti hanya kita buang air nggak cebok, dosa besar apa dosa kecil, Mas? Dosa besar. Kenapa? Karena ada ancaman siksa kubur. Ya, dan lain seterusnya, itu banyak kalau dosa besar.
Tapi kalau yang ini orang banyak yang tahu, sehingga mudah sekali untuk disadarkan dan taubat. Tapi kalau ini nggak berhasil, setan masih pakai yang keberapa jadi? Keempat, langkah yang keempat. Apa itu? Dikenalkan dosa-dosa kecil. Dosa kecil itu sebetulnya kita istighfar wis mari wis Mas. Ya, apalagi kita tutup dengan kebaikan. Wa'ad bi'il hasanata tamhuha. Kita tutup dengan kebaikan, Allah sudah ampuni. Tapi masalahnya jangan lihat kecil besarnya. Jangan lihat burine tapi lihat depannya, yaitu sama-sama dosa. Ya, dosa kecil itu seperti hanya kita kadang nganggo sendal sisian, kok sisih tok itu Mas, kalau dolanan engklek itu. Ya, masuk masjid malah kiwose, mlebu WC malah tengense. Itu kan bagian dari dosa-dosa kecil. Ya. Wedang panas didamoni nganggo abab. Kalau pengen ndang adem ya kayak ngisor kipas cepet anyep Mas. Itu bagian dari dosa kecil. Sebetulnya kalau kita istighfar aja udah selesai. Tapi kalau yang namanya setan melestarikan berarti kan menggoda kita supaya ya nggak perlu istighfar, kita terus bendino kita lakukan. Tapi kalau belum berhasil pun akhirnya masuk ke langkah yang kelima. Ini lebih banyak lagi yang nggak sadar. Apa itu? Disibukkan dengan perkara mubah. Ya, perkara mubah. Mubah itu kan sebetulnya dilakoni yo. Gimana? Gak entuk dosa, ditinggalnya yo gak entuk pahala. Ini kan bahasa mubah kan seperti itu. Ya. Makan, minum, mandi. Ya, ini semuanya mubah sebetulnya. Maka orang beriman, orang yang cerdas, setiap perkara mubah dijadikan niat ibadah. Makan diniatkan supaya sehat, supaya kuat dalam ngaji mamanya. Mandi diniatkan gak cuma seger, supaya gak ngantuk kalau pas kajian atau pas ibadah lainnya. Ya, itu jadi pahala. Tapi kalau enggak, ya bukan pahala, syukur entuk segere wae, entuk wareke wae. Kan gitu. Tapi hati-hati, setan juga bermain di sini. Ngapain? Disibukkan artinya overdosis dari perkara yang mubah. Makan, Mas. Makan. Hari ini hanya untuk mencoba kuliner yang lagi viral. 2 jam antri yo ditekoni, Mas. Ada apa enggak? Ya. 2 jam antri ya tetap dituetek ning ngarepane ya nek, Mas. Ini saya enggak bilang dosa loh ya, enggak dosa. Tapi kalau coba 2 jam itu diisi atau disambi dengan baca Quran, itu beda dah ceritanya. Tapi kan enggak. Ya kan? Ceritanya kan lain. Masya Allah, kita makan ini makan lek ora enek sensasi ini ya, kurang. Macan kudu mangan kudu ning samping enek macan. Cari sensasinya itu. Padahal makan perkara yang mubah. Hobi, Masya Allah. Hobi selagi enggak maksiat, silakan. Ya, tapi ada hobi yang mubah, mancing, Pak. Ya, itu ninggalkan rumah dari subuh bali mancing isak loh, Mas. Hanya perkara mancing. Bayangkan itu, ada orang yang kerjanya 5 hari sepekan, ada yang 6 hari sepekan. Artinya meninggalkan anak istri punjul kok setengah hari. Ya, ketemu weekend itu kalau schedule-nya bermain sama anak, ya, bermain sama istri itu pahala total itu. Ini enggak, untuk menyalurkan hobi, budal mancing sak durunge anake tangi. Bali mancing anake wis turu lho, Mas. La haula wala quwata illa billah. Silakan kalau pengen mancing budal subuh jam 09.00 wis teko terus dolanan mbek anak kan bisa sebetulnya. Tapi sekali lagi itu godaan setan. Overdosis dari sesuatu yang mubah. Ya. Yang terakhir, kalau ini juga masih belum, maka pakai cara yang terakhir. Ini artinya kita semua pasti melewati. Makanya dengan kita mengetahui kita bisa nunjuk loh. Oh, aku lagi digodo nomor iki. Oh, aku lagi ngalami nomor iki. Yang terakhir itu adalah dengan ibadah mufaddalah atau ibadah mafdhul. Ibadah mafdhul adalah ibadah yang ditempuh nih dengan ibadah yang lebih mulia.
Dua-duanya ibadah, dua-duanya apik. Tapi karena ketemu dalam satu waktu, digoda sama setan, itu satunya mesti bukan ibadah. Saya ngasih contoh biasanya Jumatan, Mas. Mohon maaf ya. Biasanya masih ada sebagian kaum muslimin itu yang masjidnya, bukan saya nggak setuju dengan khotib yang sepuh ya, tapi kadang ada yang terlalu sepuh. Jadi khotibnya sepuh, suaranya wis Senin Kemis, gak mikir bobrok, Mas. Itu ujian bagi jamaah betul, ya kan? Ujian bagi jamaah itu. Jadi ketika jamaah pengen ngrungokne suaranya ra jelas, ora dirungokne jemahan, akhirnya punya inisiatif pribadi. Wis timbang ngrungokne ora jelas, tak sambi wae maca Al-Kahfi. Masya Allah. Jadi khotib sedang berkhutbah, salah satu jamaah buka Quran, entah Quran beneran atau Quran yang ada di HP, baca surat Al-Kahfi. Baca Quran ibadah bukan? Ibadah. Mulia lagi. Tapi masalahnya saat itu tidak ada ibadah yang harus dilakukan kecuali mendengarkan khotib. Jadi ketika mendengarkan khotib kok dirubah jadi baca Quran, itu godaan setan itu. Zikir itu godaan setan itu. Mas, ya khotibnya ra jelas tak zikir wae subhanallah, alhamdulillah, Allah akbar. Itu setan. Kalau zikirnya itu nanti ba'da sholat jadi pahala. Ini terkadang. Apalagi dolanan HP, wis gak masuk blas, Mas. Gak masuk di sini. Ya kan? Jumatan malah dolanan HP. Orang yang jelas zikir Quran aja kita luruskan. Kalau Ramadan mirip ada taraweh, Mas. Terkadang jamaah ya apal imame barang. Apalagi kalau di pesantren, Mas, santri itu pada tahu itu, kenal dah. Ustaz iki nek maca barang Fatihah surate dawa iki mesti. Ya kan? Wis tak enteni meh rukuk wae lah. Nah itu ngenteni tenan, Mas. Habis Al-Fatihah mereka enggak guyon, enggak gojek, enggak. Mereka baca Quran mbek senderan tembok masjid itu. Ya, ketika sudah imamnya, ini udah mau ayat-ayat terakhir ini, ya, mereka langsung tutup Qurannya, lagi melu terus rukuk bareng imam. Nah, ini bukan ibadah, baca Qurannya itu setan itu. Godaan setan itu. Kenapa? Karena namanya tugas makmum itu cuma ngikut imam. Ya, setan tuh sampai godanya itu ditempuk nih mbak ibadah. Antar ibadah ini tempuk nih. Ya. Terkadang ya kita ini mesti mengalami antar ini. Sehingga dengan kita mengetahui 6 langkah ini, kita bisa mewanti-wanti diri kita pribadi supaya tidak terjerumus ke dalam ya langkah-langkah yang lebih besar dari yang sebelumnya. Demikian yang bisa kami sampaikan, semoga bermanfaat. Aqulu qouli hadza fa subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahirabbil alamin billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.